Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aidatul Muflihah, perwakilan dari kelompok 8 pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi Islam dengan pendekatan sejarah yang diampu oleh Bapak dosen Fathur Rahman MPDI. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan sejarah. Nah, sebelum ke pengertian pendekatan sejarah, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai apa itu pendekatan, apa itu sejarah. Nah, yang pertama yaitu apa itu pendekatan. Pendekatan itu merupakan sudut pandang objek kajian yang akan digunakan dalam mengkaji apapun yang akan diteliti dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kata pendekatan itu berasal dari kata dekat. Ketika menjadi kata pendekatan, maka mempunyai arti yaitu sebuah proses, perbuatan atau mendekati. Ataupun juga bisa diartikan sebagai suatu usaha dalam rangka aktivitas meneliti untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode untuk mencapai tujuan dari problem penelitian. Jadi pendekatan itu untuk mendekatkan atau mengadakan hubungan yang lebih baik lagi pada orang yang bersangkutan untuk dapat kita meneliti suatu sejarah seperti itu. Nah, yang kedua yaitu apa itu sih sejarah? Nah, sejarah itu merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau, baik yang berkaitan dengan sosial, pendidikan maupun kejadian apapun yang benar-benar terjadi. Nah, sejarah ini berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon. Lalu kata ini berkembang kemudian menjadi arti akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan juga silsilah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sejarah. Apa itu sih pendekatan sejarah? Nah, pendekatan sejarah dalam studi Islam dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang objek kajian yang akan diteliti secara ilmiah berdasarkan sejarahnya. Yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Pada pendekatan sejarah dalam studi Islam memiliki 4 fungsi sejarah yang dominan. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Nah, pada fungsi ini menekankan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang dalam belajar dan menulis sejarah. Nah, sejarah itu merupakan keindahan pendidikan dan fungsi ini menekankan pada tumbuhnya rasa senang. Nah, misalnya ketika mempelajari sejarah yang berkaitan dengan kisah yang mengandung hal-hal keindahan dan keromantisan, itu akan menjadikan tumbuhnya rasa senang pada diri kita sendiri. Gitu. Nah, yang fungsi kedua yaitu fungsi inspiratif. Nah, fungsi ini memperhatikan pada suatu proses untuk memperkuat identitas dan memperkuat dedikasi sebagai suatu objek. Dengan mempelajari sejarah akan dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas bagi generasi sekarang seperti kita. Nah, seperti dengan menghayati berbagai peristiwa dan kisah-kisah kepahlawanan dan memperhatikan karya-karya para tokoh pahlawan, maka akan memberikan kita rasa bangga, akan memberikan kita rasa kita ingin seperti itu. Dan dengan mempelajari sejarah ini akan dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi maupun kreativitas dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi instruktif, yaitu fungsi ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran
sehingga sejarah dapat berperan dalam upaya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan pada subjek belajar. Yang keempat yaitu fungsi edukatif. Nah, pada fungsi ini sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap manusia. Sejarah juga mengajarkan contoh tentang kejadian yang sudah terjadi sebagai petunjuk dalam berperilaku. Kita bisa mencontoh perilaku-perilaku orang-orang terdahulu atau peristiwa-peristiwa terdahulu dengan kita mengambil hal-hal yang positif seperti itu. Jadi dalam generasi sekarang kita akan bertambah untuk lebih maju, lebih semangat dalam belajar maupun berkarya seperti itu ya. Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam studi Islam karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan masing-masing dan juga berbeda-beda. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki ke dalam keadaan yang sebenarnya, yang berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar konteks ya, keluar dari konteks historinya, karena pemahaman yang demikian akan menyesatkan orang yang memahaminya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya ataupun presentasi saya pada kesempatan kali ini ya. Nanti video selanjutnya atau presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.